Kenapa kita membutuhkan jasa konsultasi pajak? Penting atau tidaknya kah jasa konsultasi pajak? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Bintang EP. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Amin. Kali ini, di video ini saya ingin membahas mengenai tentang jasa konsultan pajak. Salah satu profesi yang mungkin saja pada realitanya sangat sedikit atau jarang kita temui, meskipun banyak sebenarnya. Akan tetapi dari jumlah yang ada dari total keseluruhan, sesungguhnya masih sangat sedikit. Konsultan pajak itu sebenarnya adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Siapa wajib pajak? Yaitu kita, masyarakat. Tapi kenapa kita membutuhkan jasa konsultasi pajak? Nah, untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, berikut di video ini saya akan mengulas secara ringkas mengenai konsultan pajak yang perlu Anda simak. Harapannya apa? Tujuan dari video ini adalah agar Anda memperoleh pemahaman dasar mengenai profesi ini, sehingga bisa membantu Anda untuk memutuskan penting atau tidaknya kah jasa konsultasi pajak. Oke, sekarang kita akan mulai dari apa sih itu konsultasi pajak? Konsultasi pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saya pernah bahas ini di video sebelumnya, akan tetapi video yang ini lebih rinci, lebih spesifik mengenai tentang konsultan pajak. Nah, dari pengertiannya tersebut yang tadi saya katakan, bahwasannya ia membantu wajib pajak melaksanakan haknya untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu si wajib pajak, yaitu kita sebagai masyarakat, untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Nah, di Indonesia itu sudah banyak sebenarnya perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam rangka efisiensi perusahaannya. Karena tidak banyak perusahaan yang mampu untuk menyelesaikan pajaknya sendiri. Maka dari itu butuh konsultan pajak. Nah, maka dari itu berikut ini ya, layanan yang biasanya diberikan oleh konsultan pajak kepada para pengguna jasanya, yaitu kita. Yang pertama adalah kepatuhan pajak. Konsultan pajak biasanya mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak kliennya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Itu namanya kepatuhan pajak. Yang nomor 2, perencanaan pajak. Konsultan pajak melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan si klien. Jadi, dengan adanya perencanaan pajak, klien dapat menghitung keuntungan efisiensi perusahaannya untuk dibagikan dari pendapatan profitnya berapa, untuk pajak berapa, dan untuk profitnya perusahaannya sendiri berapa. Dan yang nomor 3 adalah pemeriksaan laporan pajak. Ini adalah layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan si kliennya. Jadi, dengan kita meminta bantuan kepada konsultan pajak, maka kita tidak akan pusing-pusing atau terbeban mengenai data-data yang berkaitan dengan pajak perusahaan si sang klien, sehingga sang klien dapat terbantu untuk
mengevaluasi berapa sih pajak yang harus dibayar, dan yang kedua, kesalahan-kesalahannya terletak di mana, itu bisa ditemukan ya ketika sang konsultan pajak membantu mengevaluasi laporan pajak perusahaannya. Yang nomor 4, pendampingan dalam pemeriksaan. Nah, konsultan pajak memiliki tanggung jawab loh. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab dalam hal mewakili atau mendampingi si klien. Mendampingi si klien yang kurang memahami permasalahan pajak. Nah, biasanya konsultan pajak juga ikut membantu atau turun terjun ke dalam kliennya untuk membantu menyiapkan data atau dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan. Dan yang kelima adalah konsultasi. Konsultasi pajak menawarkan jasa konsultasi permasalahan perpajakan. Yang nomor 6 adalah restitusi pajak. Apa itu? Bila klien membutuhkan pengembalian atau kelebihan pembayaran pajak, itu disebutnya restitusi. Jadi, konsultan pajak itu dapat membantu pelaksanaannya mulai dari bisa dibilang persiapan datanya, penyampaian restitusinya, terus pemeriksaan, sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan pajak tersebut. Nah, jadi itu restitusi pajak. Yang nomor 7, penyelesaian sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak ini adalah di mana konsultan pajak dapat memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pajak. Contohnya, jika klien berencana mengajukan keberatan pajaknya atau mengajukan banding dan lain sebagainya, itu bisa dengan penyelesaian sengketa pajak. Nah, berikutnya, apa sih keuntungan menggunakan jasa konsultan pajak? Jika Anda ingin tahu apa saja keuntungan yang diperoleh saat Anda menggunakan jasa konsultan pajak, berikut adalah ya ulasan yang akan saya berikan. Yang pertama, pastinya lebih efisien. Lebih efisien karena tingkat kesalahan yang ada sangat kecil. Sangat kecil sehingga minim resiko untuk membayar lebih. Yang kedua, perusahaan tidak terbebani dengan urusan administratif yang sangat sulit, ribet, sehingga pajak saat membuat laporan, ya, pelaporannya itu jadi bersih, jadi clear, karena hal tersebut sudah ditangani secara langsung oleh para ahli konsultan pajak. Yang nomor 3, ya, yang nomor 3 adalah lebih nyaman saat menjalani pemeriksaan pajak. Karena apa? Dengan didampingi pihak konsultan, ya, prosedur pemeriksaan data mengantisipasi resiko kerugian akibat kesalahpahaman, bahkan kesalahan dalam perhitungan data pajak. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi yang nomor 4 adalah keuntungannya kalau pakai konsultan pajak, kamu bisa mengatasi masalah dengan cepat dan tuntas, sehingga tak menyita pikiran, tak menyita waktu, dan juga tidak menyita waktu dari atasan perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah bisa mengatasi masalah dengan cepat. Dan yang kelima, perusahaan dapat lebih fokus dalam pengembangan bisnis. Dan yang keenam adalah pemilik dan manajemen atau para bawahannya dari perusahaan si klien tersebut bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada beban memikirkan pajak. Pajak bagaimana ya? Tenang, konsultan pajak yang mengurus semuanya. Jadi, bekerjalah seperti biasa. Urusan pajak, konsultan pajak yang menangani untuk soal pajak perusahaan kamu. Dan yang nomor 7 adalah perusahaan kamu bisa melakukan perencanaan pajak atau disebutnya tax planning. Jadi, perlukah menggunakan jasa pajak? Ya, setelah mengetahui apa yang saya jelaskan tadi, kewajiban dan manfaatnya menggunakan konsultan jasa pajak, mungkin sebagian ya dari Anda yang menyaksikan video saya masih merasa penasaran nih, apakah penting menggunakan jasa konsultan pajak? Apalagi jika biaya yang dikeluarkan untuk konsultan pajak itu tidaklah murah.
Jadi sehingga bisa saja membebani uang kas perusahaan. Nah, sebenarnya keputusan yang diambil haruslah memperhitungkan dan juga mempertimbangkan kebutuhan wajib pajak pengguna. Karena apa? Karena Anda harus memperkirakan kebutuhan dengan kemampuan finansial Anda juga. Selain itu, Anda juga harus bisa memeriksa terlebih dahulu sumber daya manusia dalam perusahaan. Jangan-jangan sebenarnya Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sendiri sebenarnya kewajiban perpajakan Anda. Nah, jadi beberapa hal yang saya jelaskan tadi menjadi pertimbangan penting bagi suatu perusahaan untuk menjawab pertanyaan perlu tidaknya menggunakan konsultan pajak. Dengan begitu, pilihan yang tepat pun bisa diambil oleh kamu sebagai klien atau pemilik perusahaan. Apakah kamu butuh konsultan pajak ataukah tidak? Ya, semua pertimbangan juga bergantung dari kemampuan kamunya. Jika kamu memang mampu untuk menangani pajak untuk perusahaan kamu, lebih baik tidak perlu. Tapi jika kamu terbeban, jangan dipaksakan, pilihlah dan mintalah jasa konsultan pajak. Meskipun itu tidak murah, tapi dapat memajukan efisiensi perusahaan kamu. Dengan begitu, pilihan yang tepat pun bisa diambil oleh kamu, sehingga semua hal yang berhubungan dengan pajak bisa teratasi dengan baik secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video selanjutnya. Saya Bintang EP. Terima kasih sudah menonton video yang beredukasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.